Pada suatu sore yang tenang di kota Madinah, udara terasa lembut. Cahaya matahari yang mulai condong ke barat memantulkan warna keemasan di atap-atap rumah dan pohon kurma yang menjulang. Di rumah yang sederhana, namun penuh cahaya itu, Rasulullah duduk di beranda, memandangi jalan kecil yang biasa dilalui para sahabat dan anak-anak yang bermain. Wajah beliau terlihat letih, namun tetap teduh. Dalam beberapa hari terakhir, ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Beliau merasa seolah-olah telah melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak. Terkadang beliau merasa mendatangi seorang istri beliau, padahal belum. Terkadang beliau lupa pada hal-hal kecil yang biasanya selalu beliau ingat dengan sangat baik. Hati beliau terasa berat dan kepala beliau sering terasa pusing. Aisyah yang selalu memperhatikan suaminya dengan penuh kasih, menyadari perubahan itu. Suatu pagi, ia mendekat dan berkata dengan lembut, "Wahai Rasulullah, aku melihatmu tampak kelelahan engkau, sering terbangun di malam hari dengan wajah cemas dan kadang berbicara pelan seolah sedang memanggil seseorang. Apakah engkau merasa tidak enak badan?" Beliau memandang Aisyah dengan pandangan yang lembut. "Wahai Aisyah," jawab beliau perlahan, "ada sesuatu yang terasa aneh pada diriku. Aku merasa seolah telah melakukan sesuatu, tetapi ketika aku memperhatikan kembali, ternyata aku belum melakukannya, seolah ada sesuatu yang menutupi pikiranku." Aisyah menatap beliau dengan rasa khawatir. "Apakah engkau ingin aku memanggil seseorang untuk melihat keadaanmu, wahai Rasulullah? Mungkin kita bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi." Beliau menggeleng pelan. "Tidak, wahai Aisyah, aku akan berdoa kepada Allah. Aku tidak ingin bergantung pada selain Dia." Hari-hari pun berlalu. Keadaan Rasulullah tidak semakin buruk, tetapi juga tidak membaik. Beliau tetap memimpin umat, tetap mengajarkan wahyu, tetap tersenyum pada anak-anak, dan menenangkan hati para sahabat. Namun, dalam diamnya, beliau membawa beban yang berat. Suatu malam yang sunyi, ketika beliau berbaring, mata beliau terpejam dalam tidur yang dalam. Dalam mimpi itu, beliau melihat dua malaikat turun dari langit. Satu malaikat berdiri di sisi kepala beliau, dan satu lagi di sisi kaki beliau. Malaikat yang berada di sisi kepala berkata, "Apakah yang menimpa lelaki ini?" Malaikat di sisi kaki menjawab, "Dia terkena sihir." Malaikat yang pertama bertanya lagi, "Siapa yang menyihirnya?" "Labid bin Asom," jawab malaikat kedua, "seorang dari Bani Zuraik, seorang Yahudi yang membenci kebenaran yang dibawa oleh Nabi Allah." "Dengan apa dia menyihirnya?" "Dengan sisir, rambut yang rontok, dan serpihan pelepah kurma jantan yang diikat dengan benang, dibuat 11 simpul." "Di mana benda itu disembunyikan?" "Di dalam sumur milik Bani Zuraik yang bernama Sumur Zarwan, di bawah sebuah batu besar di dasar airnya." Setelah malaikat itu berkata demikian, mimpi itu hilang. Rasulullah terbangun dengan napas yang berat. Wajah beliau dipenuhi keringat. Di sekelilingnya masih sunyi, hanya terdengar detak jantung beliau yang berdebar. Beliau segera duduk dan memanggil Aisyah. "Wahai Aisyah," ucap beliau, "Allah telah memperlihatkan kepadaku sebab dari apa yang selama ini aku rasakan. Aku telah disihir." Aisyah terkejut mendengar kata itu. "Disihir? Siapa yang berani melakukan hal itu terhadapmu, wahai Rasulullah?" "Labid bin Asom, seorang dari Bani Zuraik. Ia telah menggunakan sisirku dan rambutku yang rontok, lalu menyimpannya di sumur Zarwan." "Apakah engkau akan mengutus seseorang untuk mengambilnya?" tanya Aisyah dengan cemas. "Ya," jawab beliau, "besok aku akan mengutus beberapa sahabat untuk memeriksanya." Keesokan paginya, Rasulullah memanggil 3 sahabat terdekatnya, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Ammar bin Yasir. Beliau berkata kepada mereka dengan nada tenang namun tegas, "Pergilah kalian ke sumur Zarwan, sumur milik Bani Zuraik. Di sana ada sesuatu yang disembunyikan, yang menyebabkan aku merasa lemah belakangan ini. Jangan ganggu apapun,
sebelum kalian datang kepadaku membawa kabar." Mereka pun segera berangkat. Matahari belum tinggi ketika ketiganya tiba di sumur itu. Udara terasa lembab. Ketika mereka menatap ke dalam sumur, mereka mendapati airnya berwarna kemerahan, seperti darah yang mengalir di dalamnya. Ammar berkata, "Aku melihat sesuatu di dalamnya, seperti potongan pelepah kurma yang dibungkus dan diikat dengan benang." Ali menatap dengan saksama. "Benar, mari kita angkat dengan hati-hati." Mereka menimba air sedikit demi sedikit sampai mereka menemukan benda yang dimaksud. Setelah mereka keluarkan, ternyata benar, di dalamnya ada sisir, rambut, serpihan kurma jantan, dan benang berwarna hitam yang diikat 11 simpul. Mereka membawa benda itu kepada Rasulullah. Setelah benda itu diletakkan di hadapan beliau, wahyu pun turun. 2 surat baru diwahyukan kepada beliau, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Naas. Beliau mulai membaca ayat-ayat itu satu persatu. Ketika beliau membaca ayat pertama dari surat Al-Falaq, 1 simpul terbuka. Ketika beliau membaca ayat kedua, simpul berikutnya terbuka lagi. Dan begitu seterusnya, hingga pada ayat terakhir surat An-Naas, semua simpul telah terurai. Wajah Rasulullah berubah cerah. Mata beliau bersinar kembali. Nafas beliau menjadi ringan. Dan tubuh beliau seolah mendapatkan kembali kekuatannya. Aisyah yang berada di sampingnya menangis haru. "Wahai Rasulullah, aku melihat wajahmu bercahaya seperti semula. Apakah engkau sudah sembuh?" "Ya, wahai Aisyah," jawab beliau sambil menatap langit. "Allah telah menyembuhkanku. Allah telah menurunkan 2 surat sebagai pelindung bagi umatku dari segala kejahatan." Aisyah lalu bertanya, "Apakah engkau akan memberitahukan kepada orang-orang tentang siapa yang telah melakukannya?" Beliau menjawab, "Tidak, wahai Aisyah, aku tidak ingin membuat permusuhan semakin besar di antara kaum Yahudi. Allah telah menyembuhkanku dan itu sudah cukup bagiku." Beberapa waktu kemudian, Umar bin Khattab datang bersama beberapa sahabat lain. Ketika mereka mendengar berita itu, wajah mereka memerah karena marah. Umar berkata dengan nada keras, "Wahai Rasulullah, izinkan aku menebas kepala Labid bin Asom. Ia telah berani menyihirmu. Padahal engkau adalah utusan Allah, tidak pantas ia dibiarkan hidup." Rasulullah menatap Umar dengan pandangan teduh. "Wahai Umar, bukankah aku telah sembuh? Apakah engkau ingin membalas dengan keburukan, sementara Allah telah menghapus kejahatan itu dariku? Tidak ada kebaikan dalam menumpahkan darah karena amarah." Ali menunduk dan berkata, "Pelan, sungguh kesabaranmu selalu melampaui batas manusia, wahai Rasulullah." Beliau tersenyum dan menjawab, "Kesabaran adalah kunci setiap ujian, wahai Ali. Siapapun yang menaruh harapannya pada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya." Hari demi hari berlalu. Rasulullah telah pulih sepenuhnya. Setiap kali beliau bertemu umatnya, beliau mengajarkan 2 surat itu sebagai benteng perlindungan. "Bacalah surat Al-Falaq dan surat An-Naas," kata beliau kepada mereka, "karena 2 surat ini akan melindungimu dari segala keburukan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi." Madinah menjadi saksi bahwa kasih sayang beliau selalu lebih besar daripada amarahnya. Tidak ada pembalasan, tidak ada dendam. Sementara itu, Labid bin Asom hidup dalam diam. Ia mendengar bahwa Rasulullah telah sembuh dan bahwa sihirnya tidak berpengaruh lagi. Namun, yang membuatnya terdiam bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa kagum. Ia mendengar bahwa Rasulullah tidak menghukumnya, padahal beliau mampu melakukannya. Suatu sore, Labid duduk di bawah pohon kurma di dekat rumahnya. Ia memandangi langit Madinah yang berwarna jingga.
di kejauhan terdengar adzan berkumandang. Suara itu menggema lembut, memenuhi ruang hatinya yang hampa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Labid menunduk. Ia mengingat apa yang telah ia lakukan. Ia teringat rambut yang ia gunakan untuk sihir itu. Teringat bagaimana ia mengikat simpul-simpul dengan niat jahat. Ia berharap Nabi akan menderita dan kehilangan kekuatannya. Tetapi sekarang ia tahu bahwa tidak ada sihir yang bisa mengalahkan perlindungan Allah. Air mata jatuh dari matanya. Andai aku tahu bahwa kebaikan tidak bisa dikalahkan oleh kebencian, katanya pelan kepada dirinya sendiri. Andai aku tahu bahwa rahmat Nabi itu begitu besar, aku tidak akan pernah berbuat seperti itu. Beberapa orang Bani Zuraik yang mengenalnya mulai menjauh. Mereka takut kepada akibat dari perbuatannya. Namun, Rasulullah tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun untuk menghukumnya. Suatu hari, salah satu sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mengambil tindakan terhadap orang itu? Bukankah ia telah berbuat jahat padamu?" Beliau menjawab, "Karena Allah telah menyembuhkanku tanpa aku harus membalas. Bukankah itu bukti bahwa kasih sayang lebih kuat daripada sihir?" Sahabat itu terdiam, menunduk dalam ia memahami makna kata-kata itu. Beberapa waktu kemudian, Rasulullah berkumpul bersama para sahabat di masjid. Beliau mengajarkan doa-doa perlindungan kepada mereka. "Setiap kali kalian merasa takut," ujar beliau, "bacalah surat Al-Falaq dan surat An-Naas. Dua surat ini adalah tameng bagi hati, pelindung dari kejahatan manusia, jin, dan segala sesuatu yang tidak kalian lihat." Abu Bakar lalu berkata, "Sungguh, wahai Rasulullah, dua surat ini menenangkan hati. Setiap kali aku membacanya, aku merasa seolah-olah Allah sedang meneduhkan pikiranku." Rasulullah tersenyum. "Itulah rahmat dari Allah, wahai Abu Bakar. Bacalah dengan hati yang yakin, maka tidak ada keburukan yang akan menyentuhmu tanpa izinnya." Hari itu menjadi hari yang bersejarah. Bukan hanya karena Nabi disembuhkan dari sihir, tetapi karena dari peristiwa itu lahirlah dua surat suci yang menjadi pelindung bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Dan begitulah, sejak saat itu, setiap kali Rasulullah hendak tidur, beliau meniup kedua telapak tangannya, membaca surat Al-Falaq dan surat An-Naas, lalu mengusap seluruh tubuh beliau. Aisyah yang melihat itu menirukannya, dan beliau berkata, "Lakukanlah seperti ini setiap malam, wahai Aisyah, karena Allah mencintai hamba yang memohon perlindungan kepadanya." Dari rumah yang sederhana di Madinah, cahaya perlindungan itu menyebar ke seluruh penjuru dunia, melintasi zaman, menembus hati manusia yang beriman. Hingga kini, setiap kali seorang muslim membaca dua surat terakhir itu, sesungguhnya ia sedang mengingat kisah itu, kisah tentang seorang nabi yang disihir, namun tetap memilih memaafkan, dan seorang penyihir yang akhirnya hancur oleh penyesalannya sendiri. Sungguh, kasih sayang dan kesabaran lebih kuat daripada segala bentuk kebencian dan sihir. Setelah peristiwa itu berlalu dan kesehatan Rasulullah kembali pulih, kehidupan di Madinah berjalan seperti semula. Namun, di balik keseharian yang tenang itu, tersimpan banyak pelajaran yang beliau ajarkan kepada para sahabat tentang makna ujian, kesabaran, dan perlindungan dari kejahatan yang tidak terlihat. Hari-hari beliau kembali dipenuhi dengan senyum dan cahaya. Setiap pagi, beliau keluar ke masjid untuk memimpin sholat subuh, kemudian duduk bersama para sahabat dalam halaqah ilmu yang hangat dan penuh cahaya keimanan. Suatu pagi, setelah sholat subuh, Rasulullah duduk di antara para sahabat. Wajah beliau berseri-seri dan suaranya terdengar lembut namun penuh wibawa ketika beliau berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwa setiap manusia yang beriman pasti akan diuji oleh Allah. Tidak ada satupun di antara kalian yang dibiarkan hidup tanpa ujian, karena ujian itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan." Abu Bakar yang duduk di sisi kanan beliau berkata, "Wahai Rasulullah,
sungguh kami menyaksikan bagaimana engkau menghadapi ujian dengan keteguhan yang tidak bisa kami bayangkan. Engkau disihir, namun engkau tidak membalas. Engkau disakiti, namun engkau memaafkan. Bagaimana seorang manusia bisa memiliki hati yang setenang itu? Rasulullah tersenyum, memandang sahabatnya yang setia itu, lalu menjawab, "Karena aku tahu, wahai Abu Bakar, bahwa kebencian tidak dapat menghapus keburukan. Hanya kasih sayang yang mampu melakukannya. Jika aku membalas, maka aku tidak lebih baik dari mereka yang menzalimiku. Tetapi jika aku memaafkan, maka aku menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih besar dari amarah manusia." Umar bin Khattab yang duduk di sebelah kiri beliau menunduk, wajahnya tegas namun lembut. "Sungguh, wahai Rasulullah, kami belajar darimu bahwa kekuatan bukan hanya pada tangan yang mampu memegang pedang, tetapi pada hati yang mampu menahan amarah." Rasulullah menepuk bahu Umar dengan lembut. "Engkau benar, wahai Umar. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk memaafkan ketika engkau mampu membalas. Itulah yang menjadikan seorang hamba dekat dengan Tuhannya." Para sahabat mendengarkan dengan penuh perhatian. Di antara mereka ada Ubay bin Ka'ab, seorang yang ahli dalam membaca dan memahami Al-Quran. Ia mengangkat tangan dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah 2 surat yang diturunkan kepadamu setelah engkau disembuhkan memiliki makna khusus selain untuk perlindungan?" Rasulullah menjawab dengan tenang, "Ya, wahai Ubay, 2 surat itu bukan sekadar perlindungan dari sihir atau kejahatan manusia. Keduanya adalah perisai bagi hati dari segala bisikan jahat, dari rasa iri, dari ketakutan yang datang tanpa sebab. Barang siapa membaca 2 surat ini dengan yakin, maka Allah akan melindunginya dari segala arah." Beliau lalu membaca dengan suara yang jernih dan penuh penghayatan, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Suara beliau bergema lembut di masjid, menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Para sahabat menunduk, beberapa di antara mereka meneteskan air mata karena merasakan kedalaman makna ayat-ayat itu. Kemudian beliau melanjutkan dengan membaca surat An-Naas, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Suara beliau mengalun seperti aliran air yang menyejukkan hati. Setelah selesai membaca, beliau berkata, "Inilah 2 surat yang aku jadikan perlindungan. Bacalah keduanya setiap pagi dan petang, sebelum tidur, dan ketika engkau merasa takut. Karena Allah yang melindungi manusia adalah Tuhan yang sama, yang menciptakan cahaya fajar." Abdurrahman bin Auf mengangguk dan berkata, "Sungguh, wahai Rasulullah, ayat-ayat itu menenangkan hati kami. Setiap kali aku membacanya, aku merasakan seolah Allah memeluk jiwaku dengan kasih-Nya." Rasulullah tersenyum. "Itulah tanda bahwa imanmu hidup, wahai Abdurrahman. Setiap kali seseorang membaca ayat dengan keyakinan, maka ayat itu menjadi cahaya bagi dirinya." Hari demi hari berlalu. 2 surat itu menjadi bagian dari zikir harian umat Islam anak-anak di Madinah. Mulai menghafalnya, para ibu membacakannya kepada anak mereka sebelum tidur, dan para sahabat membacanya sebelum turun ke medan perang. Setiap kali ada yang merasa cemas, mereka berlindung dengan 2 surat itu. Pada suatu malam, Rasulullah berjalan di halaman rumahnya, ditemani Aisyah. Langit penuh bintang, dan udara malam terasa sejuk. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau masih mengingat malam ketika engkau bermimpi tentang 2 malaikat yang datang menunjukkan sebab penyakitmu?" Beliau tersenyum lembut. "Aku mengingatnya, wahai Aisyah. Malam itu adalah malam yang penuh rahmat. Aku merasa seolah beban berat di dadaku diangkat oleh tangan-tangan malaikat
yang penuh cahaya. Aisyah menatap wajah beliau yang bersinar di bawah cahaya bulan. Sungguh, aku takut kehilanganmu malam itu. Tapi kini aku tahu bahwa Allah tidak akan membiarkanmu sendirian, karena engkau adalah cahaya bagi dunia ini. Beliau menatap Aisyah dengan mata yang teduh dan berkata, "Wahai Aisyah, janganlah engkau khawatir. Selama kita berlindung kepada Allah, tidak ada sihir yang mampu menyentuh kita. Karena kejahatan hanya kuat ketika hati manusia jauh dari Tuhannya. Tetapi hati yang senantiasa mengingat Allah adalah benteng yang tak dapat ditembus." Beberapa hari kemudian, datang seorang lelaki dari suku Aus kepada Rasulullah. Lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendengar bahwa engkau pernah disihir. Aku ingin tahu bagaimana aku dapat menjaga keluargaku dari hal seperti itu. Di kampung kami masih banyak orang yang percaya kepada dukun dan tukang sihir." Rasulullah memandang lelaki itu dengan penuh kasih. "Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa sihir hanyalah tipu daya setan. Ia tidak memiliki kekuatan kecuali dengan izin Allah. Barang siapa bersandar kepada Allah, maka tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkannya. Ajarilah keluargamu untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Naas setiap pagi dan petang, dan tanamkan keyakinan bahwa tidak ada pelindung selain Allah." Lelaki itu mengangguk penuh haru, lalu berkata, "Aku akan mengajarkannya kepada seluruh keluargaku, wahai Rasulullah." Ketika lelaki itu pergi, Rasulullah menatap para sahabat dan berkata, "Sesungguhnya, dua surat ini adalah rahmat yang Allah turunkan untuk umatku. Tidak ada sihir, tidak ada kebencian, dan tidak ada iri hati yang dapat mengalahkan orang yang senantiasa berzikir dengan ayat-ayat ini. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Di Madinah, cahaya Al-Quran semakin menerangi setiap rumah. Orang-orang Yahudi yang dahulu membenci Rasulullah mulai merasakan keadilan dan kelembutan beliau. Beberapa dari mereka datang diam-diam untuk mendengarkan beliau membaca Al-Quran. Ada yang memeluk Islam karena kagum, ada pula yang tetap dalam keyakinan lamanya, namun hatinya berubah lembut karena melihat akhlak Rasulullah yang penuh kasih. Sementara itu, Labid bin Asom hidup dalam kesepian. Ia sering duduk sendirian di tempat sunyi, merenung tentang perbuatannya di masa lalu. Di dalam hatinya masih tersisa penyesalan yang mendalam. Ia mendengar bahwa Rasulullah tidak pernah menyebut namanya di depan umum, tidak pernah mengutuknya, bahkan tidak pernah mendoakan keburukan untuknya. Ia tahu bahwa Nabi itu benar-benar berbeda. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Labid berjalan ke arah pasar Madinah. Ia melihat umat muslim yang saling memberi salam dengan wajah penuh kedamaian. Ia berhenti di dekat sumur Jarwan, tempat di mana dulu ia menyembunyikan benda sihir itu. Ia menatap air yang kini jernih, seolah segala kejahatan yang pernah ia lakukan telah dibersihkan oleh waktu. Ia berbisik kepada dirinya sendiri, "Aku dulu berpikir bahwa aku bisa menghancurkan cahaya dengan kegelapan, tetapi cahaya Nabi itu seperti matahari yang tidak bisa dipadamkan. Kini aku tahu bahwa kebenaran tidak akan pernah kalah." Labid meneteskan air mata. Ia tidak pernah menghadap Rasulullah secara langsung, tetapi hatinya berubah. Ia tahu bahwa ia telah kalah bukan oleh kekuatan manusia, tetapi oleh kasih sayang seorang nabi yang memilih memaafkan. Beberapa hari kemudian, Rasulullah duduk bersama para sahabat di masjid beliau berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwa kejahatan tidak selalu datang dalam bentuk yang tampak. Ada kalanya ia datang sebagai bisikan, rasa iri, atau amarah dalam hati. Maka berlindunglah kalian kepada Allah dengan membaca dua surat terakhir ini. Karena sesungguhnya perlindungan yang paling kuat adalah doa
yang diucapkan dengan hati yang tulus. Beliau menunduk lalu menatap mereka satu persatu. Bacalah ayat-ayat itu bukan hanya di bibir, tetapi di hati. Rasakan setiap katanya, hayati maknanya. Karena ketika kalian membaca dengan hati, maka Allah sendiri yang akan menjadi pelindung kalian. Para sahabat mengangguk dengan air mata haru. Mereka memahami bahwa peristiwa sihir itu bukan sekadar cobaan, melainkan pelajaran tentang makna perlindungan, kesabaran, dan kasih sayang. Sejak saat itu, setiap malam sebelum tidur, umat Islam membaca surat Al-Falaq dan surat An-Naas. Dan setiap kali mereka mengucapkan ayat-ayat itu, mereka mengingat malam ketika Nabi mereka disembuhkan oleh tangan Allah sendiri. Dari peristiwa itu, dunia belajar bahwa kejahatan tidak pernah bisa mengalahkan kebaikan, bahwa sihir, kebencian, dan iri hati hanyalah bayangan yang lenyap ketika cahaya iman datang, dan bahwa kasih sayang seorang nabi adalah bukti nyata dari cinta Tuhan kepada manusia. Waktu terus berjalan, tahun-tahun berlalu, dan cahaya Islam semakin menyebar ke seluruh jazirah Arab. Madinah yang dahulu hanyalah kota kecil di antara gurun kini telah menjadi pusat peradaban yang bercahaya. Rasulullah memimpin umat dengan kasih sayang dan kebijaksanaan, mengajarkan mereka bahwa kekuatan sejati bukanlah pada pedang, tetapi pada hati yang berserah diri kepada Allah. Setiap pagi, beliau keluar ke masjid, menyapa orang-orang dengan senyum lembut. Anak-anak berlari, menghampiri beliau dengan tawa ceria, dan beliau menepuk kepala mereka satu persatu sambil berkata, "Semoga Allah memberkati kalian dan menjadikan kalian generasi yang menebar kedamaian." Namun, di balik kedamaian itu, ada kalanya beliau berbicara dengan nada yang lebih dalam, seolah sedang menyiapkan hati umatnya untuk masa ketika mereka tidak lagi dapat melihatnya secara langsung. Pada suatu malam, beliau duduk bersama para sahabat di halaman Masjid Nabawi. Langit Madinah bertabur bintang, udara malam membawa aroma tanah yang lembab. Beliau berkata dengan suara lembut, "Wahai sahabat-sahabatku, dunia ini hanyalah tempat singgah sementara. Di dalamnya ada kebahagiaan dan juga ujian. Barang siapa yang sabar dalam ujian, maka Allah akan mengangkat derajatnya di sisinya. Dan barang siapa yang berbuat zalim, maka ia akan terperosok dalam kegelapan yang ia buat sendiri." Para sahabat mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajah mereka memancarkan cinta dan kesetiaan yang mendalam. Mereka tahu setiap kata yang keluar dari mulut Nabi mereka adalah kebenaran yang hidup. Ubay bin Ka'ab yang duduk di dekat beliau berkata, "Wahai Rasulullah, engkau pernah disihir oleh seseorang yang membencimu, namun engkau tidak membalasnya. Apakah engkau tidak merasa takut pada saat itu?" Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Aku tidak takut, wahai Ubay, karena hatiku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin Allah. Ketika aku merasa tubuhku lemah, aku tahu bahwa itu hanyalah ujian untuk menguatkan imanku. Dan ketika aku disembuhkan, aku tahu bahwa kesembuhan itu bukan dari sihir yang hilang, melainkan dari kasih sayang Allah yang turun." Beliau berhenti sejenak, lalu menatap langit. "Setiap kali aku membaca surat Al-Falaq dan surat An-Naas, aku merasa seperti berada di bawah naungan sayap malaikat. Ayat-ayat itu bukan hanya pelindung dari sihir, tetapi juga dari segala bisikan jahat dalam hati, karena musuh terbesar manusia bukanlah penyihir, melainkan hatinya sendiri ketika ia lupa kepada Allah." Para sahabat menunduk, merasakan keheningan yang penuh makna. Umar bin Khattab berkata dengan suara berat, "Sungguh, wahai Rasulullah,
Setiap kali engkau berbicara, hati kami seolah dihidupkan kembali. Kami akan menjaga ayat-ayat itu seperti kami menjaga kehidupan kami sendiri. Rasulullah memandang Umar dengan senyum yang lembut. Itulah yang kuharapkan darimu dan dari seluruh umatku. Jadikanlah Al-Quran sebagai temanmu di setiap waktu, karena tidak ada pelindung yang lebih kuat daripada kalam Allah. Beberapa bulan setelah itu, Rasulullah mulai merasakan tubuhnya lemah. Namun, meskipun tubuh beliau sakit, semangat beliau tidak pernah pudar. Beliau masih memimpin sholat, masih memberikan nasihat, masih memerhatikan umatnya satu persatu. Dalam setiap kelemahan, beliau menunjukkan kekuatan. Dalam setiap kesakitan, beliau mengajarkan kesabaran. Pada suatu malam yang tenang, beliau duduk di rumah Aisyah. Melihat beliau tampak pucat, namun matanya tetap memancarkan cahaya yang menenangkan. Ia berkata, "Pelan, wahai Rasulullah, aku melihat engkau tampak kelelahan. Maukah aku membacakan 2 surat yang dulu Allah turunkan untukmu?" Rasulullah tersenyum dan berkata, "Ya, wahai Aisyah, bacalah untukku." Aisyah pun mengangkat kedua tangannya, lalu mulai membaca dengan suara lembut. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Suara Aisyah bergetar, namun penuh ketulusan. Setelah selesai membaca surat Al-Falaq, ia melanjutkan dengan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Setiap ayat yang dibacanya membuat suasana kamar itu dipenuhi dengan ketenangan yang luar biasa. Setelah selesai, Aisyah meniupkan lembut ke telapak tangannya dan mengusapkannya ke tubuh Rasulullah. Beliau tersenyum, menatap istrinya dengan penuh kasih dan berkata, "Semoga Allah memberkati engkau, wahai Aisyah. Inilah yang harus dilakukan setiap malam sebelum tidur. Karena siapa yang berlindung kepada Allah dengan ayat-ayat ini, maka tidak ada kejahatan yang akan menyentuhnya." Beberapa hari kemudian, Rasulullah memanggil para sahabat ke masjid beliau, ingin memberikan nasihat terakhir sebelum sakitnya semakin berat. Setelah sholat selesai, beliau berdiri di mimbar dan berkata dengan suara lembut yang memenuhi ruangan, "Wahai umatku, sesungguhnya aku tinggalkan 2 hal yang jika kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, kitab Allah dan sunnahku." Kemudian beliau berhenti sejenak, menatap wajah-wajah umatnya yang penuh cinta dan air mata. "Dan di antara surat-surat yang Allah turunkan kepadaku, ada 2 yang sangat aku cintai, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Naas. Bacalah keduanya setiap hari, karena keduanya adalah tameng dari segala keburukan yang datang dari manusia maupun dari makhluk yang tidak kalian lihat." Para sahabat menunduk menahan tangis. Suara Ishak pelan terdengar di seluruh ruangan. Rasulullah menatap mereka dengan kasih yang tak terbatas dan berkata, "Janganlah kalian takut kepada dunia, karena dunia hanyalah tempat singgah, tetapi takutlah kalian kepada hari ketika amal kalian ditimbang. Disitulah manusia akan melihat hasil dari setiap perbuatannya." Setelah itu, beliau turun dari mimbar dan duduk di antara mereka. Tidak ada jarak antara seorang nabi dan umatnya. Semua duduk sama rendah, semua merasa dekat. Abu Bakar memegang tangan beliau dan berkata dengan suara bergetar, "Wahai Rasulullah, kami tidak sanggup membayangkan hari ketika engkau tidak lagi di antara kami." Rasulullah tersenyum lembut. "Janganlah bersedih, wahai sahabatku. Aku tidak akan pernah jauh dari kalian selama kalian masih membaca kalam Allah. Setiap kali kalian membaca Al-Falaq dan An-Naas, ingatlah bahwa aku juga membacanya. Di setiap hembusan napas kalian yang menyebut nama Allah, aku bersama kalian." Hari itu menjadi hari yang dikenang selamanya oleh umat Islam. 2 surat terakhir dalam Al-Quran tidak lagi sekadar ayat, melainkan kenangan akan cinta seorang nabi kepada umatnya.
Waktu berlalu dan tibalah masa di mana Rasulullah wafat. Hari itu, seluruh Madinah menangis. Udara terasa berat dan setiap hati diliputi kesedihan yang dalam. Abu Bakar berdiri di depan masjid dan berkata dengan suara yang tegar namun bergetar, "Barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Namun barang siapa menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Kata-kata itu menenangkan hati banyak orang. Mereka sadar bahwa ajaran Rasulullah tidak berakhir dengan wafatnya beliau, tetapi akan terus hidup dalam setiap amal, dalam setiap doa, dan dalam setiap ayat yang dibaca dengan hati yang beriman. Malam itu, ketika kesedihan mulai mereda, para sahabat berkumpul di rumah masing-masing. Mereka membaca 2 surat terakhir yang diwariskan oleh Nabi mereka. Udara Madinah kembali tenang. Suara bacaan ayat terdengar dari berbagai arah, menyatu dalam keheningan malam. Dari rumah-rumah kecil itu terdengar suara yang sama. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dan di antara setiap hembusan doa itu terselip kerinduan kepada manusia yang telah membawa cahaya bagi dunia. Labid bin Asom yang dulu menjadi sebab ujian besar itu dikatakan hidup beberapa tahun setelah wafatnya Rasulullah. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, ia berubah menjadi pendiam dan sering terlihat menangis di tempat sunyi. Ia tidak pernah lagi melakukan sihir, bahkan menjauhi segala bentuk keburukan. Beberapa orang mengatakan bahwa ia meninggal dalam penyesalan yang mendalam, sementara sebagian lain mengatakan bahwa ia sempat beriman secara diam-diam sebelum ajal menjemputnya. Namun yang pasti, kisahnya menjadi pelajaran bagi generasi demi generasi, bahwa siapapun yang mencoba memadamkan cahaya Allah, maka cahaya itu justru akan semakin terang. Sejak saat itu hingga kini, setiap kali umat Islam membaca surat Al-Falaq dan surat An-Naas, mereka tidak hanya memohon perlindungan dari kejahatan, tetapi juga mengenang kisah itu. Kisah tentang seorang nabi yang disihir, namun tidak membalas, yang diuji, namun tidak menyerah, yang disakiti, namun tetap memaafkan. Dan dengan itulah, umat ini belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah pada kekuasaan atau senjata, melainkan pada hati yang tulus berserah diri kepada Allah yang Maha Melindungi. Hari-hari setelah wafatnya Nabi terasa sunyi di Madinah. Kota itu yang biasanya dipenuhi senyum dan suara lembut, Nabi kini terasa berbeda. Angin gurun yang berhembus melewati jalan-jalan Madinah membawa kesedihan yang dalam. Namun, di balik air mata itu, tumbuh semangat baru dalam dada para sahabat. Mereka tahu tugas mereka belum selesai. Mereka harus menjaga dan menyebarkan cahaya yang telah Nabi bawa kepada dunia. Abu Bakar, yang kemudian diangkat sebagai khalifah, sering menangis setiap kali membaca 2 surat terakhir Al-Quran. Suatu sore, ia duduk di Masjid Nabawi bersama Umar, Utsman, dan Ali. Mereka berbincang tentang kenangan bersama Rasulullah. Abu Bakar berkata dengan suara yang lembut, "Aku tidak bisa melupakan malam-malam ketika beliau membaca 2 surat itu sebelum tidur. Aku masih bisa mendengar suaranya, lembut dan penuh keyakinan. Setiap kali beliau membacanya, aku merasakan ketenangan yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata." Umar menunduk dan menjawab, "Aku juga mengingatnya beliau mengajarkan kepada kita bahwa 2 surat itu bukan hanya untuk perlindungan dari sihir, tetapi juga untuk menenangkan jiwa yang gelisah. Setiap kali aku marah, aku membaca surat itu dan kemarahanku mereda." Ali menatap mereka berdua dan berkata, "Aku pernah melihat wajah beliau ketika simpul-simpul sihir itu terurai satu demi satu. Sungguh, tidak ada yang lebih indah dari melihat cahaya kembali pada wajah Nabi setelah Allah menurunkan 2 surat itu. Aku tahu, sejak saat itu, 2 surat ini bukan hanya doa, tetapi juga tanda kasih Allah kepada seluruh umat manusia." Mereka semua terdiam sejenak. Di luar masjid, suara anak-anak yang mengaji terdengar samar. Anak-anak itu sedang mempelajari 2 surat terakhir, membacanya dengan suara polos
namun penuh semangat. Abu Bakar tersenyum mendengarnya. Itulah generasi yang akan melanjutkan perjuangan ini, katanya. Anak-anak yang diajarkan untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya sejak dini. Waktu terus berjalan. Setiap kali seorang sahabat mengajarkan Al-Quran, mereka selalu mengingatkan murid-muridnya tentang kisah 2 surat itu. Ubay bin Ka'ab, yang dikenal sebagai ahli bacaan Al-Quran, sering mengulang cerita itu dalam majelisnya. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Ketahuilah, 2 surat ini turun bukan hanya untuk Nabi, tetapi juga untuk kita semua. Setiap kali kalian merasa lemah, takut, atau terganggu oleh pikiran buruk, bacalah 2 surat ini. Bacalah dengan hati yang yakin, karena Allah akan melindungi kalian sebagaimana Dia melindungi Nabi kita dari sihir Labid bin Asom." Para murid mendengarkan dengan takzim. Beberapa dari mereka meneteskan air mata, membayangkan bagaimana Nabi menghadapi ujian itu dengan sabar tanpa amarah sedikit pun. Pada suatu hari, seorang lelaki tua datang kepada Ubay bin Ka'ab dan berkata, "Wahai sahabat Nabi, aku merasa takut. Aku sering bermimpi buruk dan merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti diriku." Ubay menjawab, "Jangan takut, wahai saudaraku. Tidurlah dalam keadaan suci. Bacalah surat Al-Falaq dan surat An-Naas sebelum engkau memejamkan mata. Lalu tiupkan lembut ke telapak tanganmu dan usapkan ke seluruh tubuhmu. Lakukanlah setiap malam dan engkau akan merasakan ketenangan seperti yang dirasakan oleh Rasulullah." Lelaki itu mengangguk dan melakukannya. Beberapa hari kemudian, ia datang kembali dengan wajah yang cerah. "Wahai Ubay, benar kata-katamu. Aku tidur dengan tenang dan mimpi burukku lenyap. Kini aku merasa damai." Ubay tersenyum dan berkata, "Itulah kekuatan ayat Allah. Tidak ada sihir, jin, atau keburukan apapun yang dapat mengalahkan ayatnya." Sementara itu, Ali bin Abi Thalib juga sering menceritakan kisah itu kepada para pengikutnya. Suatu malam di Kufah, ia duduk bersama para sahabatnya di halaman masjid. Langit dipenuhi bintang dan angin malam berhembus lembut. Ia berkata, "Aku ingin kalian mengingat satu hal penting dari kehidupan Rasulullah. Beliau adalah manusia yang paling sabar menghadapi ujian. Ketika beliau disihir, beliau tidak memerintahkan untuk membalas, tidak mengutuk pelakunya, dan tidak menyebarkan keburukan. Beliau hanya berdoa, meminta perlindungan kepada Allah, dan menunggu pertolongan dengan penuh keyakinan." Salah satu muridnya bertanya, "Wahai Ali, bagaimana caranya agar hati kita bisa sekuat itu ketika menghadapi kejahatan manusia?" Ali menjawab, "Dengan mengingat bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah. Ketika engkau yakin kepadanya, maka engkau tidak akan takut kepada manusia. Bacalah 2 surat perlindungan itu setiap hari, karena di dalamnya ada kekuatan yang meneguhkan hati. Ayat-ayat itu adalah benteng yang tidak dapat ditembus oleh kebencian." Mereka semua menunduk, mengulang pelan ayat-ayat itu, seolah ingin menanamkannya dalam dada mereka. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, mushaf Al-Quran disalin dan disebarkan ke berbagai wilayah. 2 surat terakhir itu selalu ditempatkan berdampingan di akhir mushaf, seperti 2 cahaya penutup yang melindungi seluruh isi kitab. Utsman berkata kepada para penyalin mushaf, "Jangan kalian pisahkan 2 surat ini, karena keduanya adalah pelindung, seperti 2 tangan yang mengayomi manusia dari kegelapan." Dan benar, sejak masa itu hingga kini, setiap orang yang membaca Al-Quran akan menutup bacaannya dengan surat Al-Falaq dan surat An-Naas. Seolah 2 surat itu menjadi pintu penutup yang aman, menenangkan, dan menyeluruh. Di tempat lain, Umar bin Khattab mengajarkan 2 surat itu kepada para prajuritnya. Sebelum berangkat ke medan perang, ia berkata dengan suara lantang, "Wahai pasukan Islam, ketahuilah
bahwa tidak ada pedang yang lebih tajam dari doa dan tidak ada perisai yang lebih kuat daripada ayat-ayat Allah. Bacalah 2 surat ini sebelum kalian berangkat, karena kalian tidak hanya melawan musuh di depan mata, tetapi juga melawan bisikan setan yang ingin membuat kalian takut. Para prajurit mengangkat tangan mereka dan membaca ayat itu bersama-sama. Suara mereka menggema di padang pasir, menyatu dengan suara angin yang membawa semangat iman. Mereka berangkat dengan hati yang yakin bahwa Allah bersama mereka. Bertahun-tahun kemudian, ketika Islam telah menyebar ke berbagai negeri, 2 surat itu menjadi bacaan yang diajarkan di setiap rumah, setiap sekolah, dan setiap masjid. Anak-anak kecil membacanya sebelum tidur, para ibu mengajarkannya kepada anak-anak mereka, dan para ulama menuliskan tafsirnya agar setiap generasi memahami maknanya. Di antara para ulama itu, banyak yang berkata bahwa kisah sihir Labid bin Asom adalah bukti nyata bahwa kebenaran tidak pernah bisa dipadamkan, bahwa bahkan dalam ujian yang tampak berat, Allah menurunkan ayat-ayat yang menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Madinah tetap hidup dengan kenangan itu. Setiap kali angin berhembus melewati Masjid Nabawi, seolah membawa kembali suara Rasulullah yang lembut membaca 2 surat perlindungan itu. Suara yang menenangkan, suara yang memanggil manusia untuk selalu berlindung kepada Tuhan. Pada suatu malam yang tenang, seorang anak kecil duduk di pangkuan ayahnya. Di masjid ayahnya berkata, "Nak, tahukah kamu mengapa kita membaca 2 surat ini setiap malam?" Anak itu menggeleng polos. Sang ayah tersenyum dan berkata, "Karena dahulu Nabi kita pernah disihir oleh seseorang yang membencinya, tetapi beliau tidak membalas. Beliau berdoa kepada Allah, dan Allah menurunkan 2 surat ini untuk melindunginya. Sejak saat itu, semua orang yang mencintai Nabi membaca 2 surat ini agar selalu dalam perlindungan Allah." Anak itu menatap ayahnya dengan mata berbinar. "Kalau begitu, aku ingin membaca seperti Nabi," katanya dengan semangat. Sang ayah tersenyum haru, lalu mengajarkan, "Qul a'udzu birabbil falaq." Anak itu menirukan dengan suara kecil, namun penuh keyakinan. Dan begitulah, kisah itu terus hidup, dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Kisah tentang Nabi yang disihir namun tidak membalas, tentang kasih Allah yang menurunkan 2 surat terakhir sebagai tameng bagi manusia, dan tentang cinta yang tidak pernah padam di antara umat dan nabinya. Hingga kini, setiap kali mata seorang muslim terpejam sebelum tidur, ia membaca surat Al-Falaq dan surat An-Naas. Setiap kali bibir seorang mukmin mengucapkan ayat-ayat itu, ia seakan berkata dalam hatinya, "Ya Allah, lindungilah aku sebagaimana Engkau telah melindungi kekasih-Mu." Dan dengan itu, cahaya yang dulu menyinari hati Nabi terus menyinari dunia, menembus zaman, menenangkan jiwa siapapun yang membacanya dengan iman. Setelah wafatnya para sahabat, Islam menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru dunia. Dari Madinah, cahaya iman menyentuh Makkah, Syam, Mesir, Persia, dan kemudian menyebar ke seluruh negeri di timur dan barat. Di setiap kota yang baru menerima cahaya Islam, 2 surat terakhir dari Al-Quran selalu menjadi bagian yang diajarkan pertama kali para tabi'in, yaitu murid-murid sahabat, menyampaikan kisah yang sama dengan suara lembut dan penuh haru. Mereka berkata, "Ketahuilah, 2 surat ini bukan sekadar bacaan, ia adalah perlindungan bagi hati, penjaga dari rasa takut, dan penawar dari segala keburukan." Di kota Kufah, seorang ulama bernama Aswad bin Yazid mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Ia duduk di bawah pohon kurma besar
di dekat masjid. Setiap pagi, anak-anak berkumpul di sekelilingnya, membawa papan kecil yang terbuat dari kayu. Aswad menatap mereka dengan penuh kasih dan berkata, "Anak-anakku, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan surat Al-Falaq." Ia membaca perlahan, "Qul a'udzu birabbil falaq." Anak-anak menirukan dengan suara yang serempak. Setiap kali mereka salah, Aswad membetulkannya dengan sabar. Setelah selesai, ia berkata, "Tahukah kalian mengapa surat ini penting?" Seorang anak kecil menjawab polos, "Karena Allah menyuruh kita berlindung dari keburukan." Aswad tersenyum. Benar, tetapi bukan hanya dari keburukan yang terlihat, melainkan juga dari keburukan yang tidak bisa kita lihat, sihir, iri hati, dan kejahatan hati manusia. Semua itu bisa melukai, namun jika kita berlindung kepada Allah, tidak ada satupun yang bisa menyentuh kita. Kemudian, ia melanjutkan dengan surat An-Naas, dan setelah itu, ia berkata, "Dua surat ini seperti dua sayap malaikat yang melindungi kita. Jika engkau membaca keduanya sebelum tidur, engkau akan tidur dalam penjagaan Allah." Suatu hari, ketika Aswad sudah tua, seorang muridnya bertanya, "Wahai guru, aku mendengar bahwa surat-surat ini turun ketika Rasulullah disihir. Apakah benar demikian?" Aswad menatap murid itu dengan lembut dan menjawab, "Benar, tetapi jangan hanya melihatnya sebagai kisah tentang sihir. Lihatlah sebagai kisah tentang kasih sayang Allah. Nabi diuji bukan untuk melemahkannya, tetapi untuk menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada sihir yang dapat mengalahkan firman Allah." Murid itu mengangguk, hatinya bergetar mendengarnya. Ia tahu bahwa setiap ayat yang ia baca bukan sekadar huruf, tetapi perisai dari Tuhan. Di kota lain, di Damaskus, seorang ulama bernama Hasan al-Bashri berdiri di hadapan jamaahnya. Ia dikenal sebagai sosok yang lembut tutur katanya, namun tajam nasihatnya. Malam itu, ia berbicara tentang makna perlindungan dalam Islam. "Wahai saudara-saudaraku," katanya, "manusia sering berlindung kepada tembok, kepada kekayaan, kepada kekuasaan. Namun, semua itu tidak akan melindungimu dari keburukan hati manusia dan godaan setan. Perlindungan yang sejati hanya ada dalam ayat-ayat Allah. Bacalah surat Al-Falaq dan surat An-Naas dengan hati yang sadar. Niscaya kalian akan merasakan kedamaian yang tak bisa diberikan oleh dunia." Seorang lelaki dari antara jamaah bertanya, "Wahai Hasan, apakah dua surat itu bisa menghindarkan kita dari rasa iri dan dengki?" Hasan menjawab, "Iya, karena rasa iri adalah api yang membakar amal baik. Ketika engkau membaca ayat wa min syarri hasidin idza hasad, maka engkau sedang meminta kepada Allah agar dijauhkan dari racun hati orang-orang yang iri. Dan jika engkau membacanya dengan ikhlas, Allah akan memadamkan api itu, baik yang datang dari luar maupun yang ada di dalam dirimu sendiri." Suasana majelis itu menjadi hening. Semua orang menunduk, memejamkan mata, merasakan kedalaman makna dari setiap kalimat yang diucapkan. Di masa-masa berikutnya, para ulama di berbagai wilayah menulis tafsir tentang dua surat ini. Di Andalusia, di Mesir, di Baghdad, dan bahkan hingga di Samarkand, dua surat ini menjadi bagian dari doa harian setiap muslim. Tidak ada rumah yang tidak mengenalnya. Di kota Basrah, seorang ibu setiap malam membacakan dua surat itu untuk anaknya sebelum tidur. Suaranya lembut, seperti bisikan kasih yang menenangkan. Anak itu selalu tertidur dengan tenang, dan ketika ia dewasa, ia melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Dan begitu seterusnya, turun-temurun hingga generasi demi generasi. Di sisi lain dunia, di tanah Persia, seorang pemuda bernama Rafi pernah menderita sakit
yang tidak diketahui sebabnya tubuhnya lemah dan ia sering merasa gelisah. Ia mendatangi seorang alim bernama Salman Al-Farisi yang kala itu sudah tua namun penuh cahaya. Rafi berkata dengan suara lemah, "Wahai Salman, aku merasa ada yang tidak baik dalam diriku. Aku tidak tahu apakah ini penyakit tubuh atau penyakit hati." Salman menatapnya dengan penuh kasih, lalu berkata, "Wahai anak muda, setiap manusia bisa terluka oleh sesuatu yang tidak ia lihat. Bacalah surat Al-Falaq dan surat An-Naas setiap pagi dan setiap malam. Bacalah dengan hati yang ikhlas, karena ayat itu akan menenangkan jiwamu." Rafi menuruti nasihat itu. Ia membaca kedua surat itu setiap hari, dan dalam beberapa waktu tubuhnya mulai membaik. Ia datang kembali kepada Salman dan berkata dengan wajah berseri, "Wahai guruku, aku merasa tenang sekarang. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi setiap kali aku membaca dua surat itu, seolah ada cahaya yang menenangkan di dadaku." Salman tersenyum dan berkata, "Itulah kekuatan ayat Allah. Ia menyembuhkan yang tidak bisa disembuhkan oleh obat dunia." Waktu terus berjalan dan Islam terus menyebar ke negeri-negeri jauh. Ketika para pedagang Arab datang ke Nusantara berabad-abad kemudian, mereka membawa serta bacaan Al-Quran, termasuk dua surat terakhir itu. Para penduduk yang baru mengenal Islam merasa kagum mendengarnya. Suara lembut, "Qul a'udzu birabbil falaq," bergema di langit-langit surau-surau kecil di tepi pantai. Anak-anak kecil duduk bersila, mengulang setiap huruf dengan tekun. Para guru mengajarkan bahwa dua surat ini adalah doa perlindungan. Mereka membaca sebelum berlayar, sebelum tidur, bahkan sebelum memulai pekerjaan. Mereka percaya bahwa siapapun yang membaca dua surat itu, maka Allah akan menjaganya dari bahaya laut, dari badai, dan dari niat jahat manusia. Dan benar, banyak kisah yang kemudian tersebar. Ada nelayan yang terhindar dari ombak besar setelah membaca surat An-Naas. Ada petani yang merasa damai di tengah hutan setelah membaca surat Al-Falaq. Semua kisah itu menjadi bukti nyata bahwa firman Allah selalu hidup, selalu melindungi siapapun yang mengamalkannya dengan iman. Di masa kini pun, di setiap rumah yang membaca dua surat itu sebelum tidur, seolah ada warisan spiritual yang terus berlanjut dari masa Rasulullah. Ketika bibir seorang ibu membacanya sambil meniup lembut ke kepala anaknya, ia sedang meneruskan doa yang sama yang pernah dibacakan Aisyah kepada Nabi. Ketika seorang ayah membacanya sebelum berangkat bekerja, ia sedang meneladani keteguhan Rasulullah ketika diuji dengan sihir Labid bin Asom. Dan di setiap huruf yang dibaca dengan hati yang ikhlas, tersimpan kisah panjang tentang cinta, ujian, kesabaran, dan kemenangan cahaya atas kegelapan. Berabad-abad telah berlalu sejak masa Rasulullah, namun cahaya Al-Quran tidak pernah padam. Dua surat terakhir yang diturunkan Allah sebagai perlindungan itu terus dibaca oleh jutaan lidah di seluruh bumi, dari gurun Arab hingga pegunungan Kaukasus, dari tepi sungai Nil hingga kepulauan di timur yang jauh. Suaranya mengalun dalam berbagai bahasa, tetapi maknanya tetap satu, yaitu permohonan perlindungan kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Di setiap waktu malam, ketika dunia mulai sunyi, terdengar lantunan lembut ayat "Qul a'udzu birabbil falaq" dari rumah-rumah kecil di berbagai negeri. Suara itu keluar dari hati yang tulus, dari bibir seorang ibu yang menidurkan anaknya, dari mulut seorang kakek yang sudah renta, dari seorang musafir yang jauh dari rumah, dan dari seorang anak yang baru belajar membaca huruf Arab. Semua membaca ayat yang sama, semua memohon perlindungan kepada Tuhan yang sama. Di sebuah desa kecil di tepi sungai Nil, seorang wanita tua bernama Zahra setiap malam duduk di beranda rumahnya dengan cucu-cucunya. Mereka duduk di atas tikar anyaman dan bintang-bintang bersinar di atas kepala mereka. Zahra membuka mushafnya yang sudah lusuh dan berkata dengan suara lembut, "Anak-anakku, mari kita baca dua surat terakhir yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya.
Dengan dua surat ini, kita berlindung dari semua keburukan yang tersembunyi di malam dan siang hari. Anak-anak itu menirukan bacaannya dengan suara polos. Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah mereka selesai, Zahra mengusap kepala mereka satu persatu dan berkata, "Kalian harus tahu, dua surat ini tidak hanya untuk perlindungan tubuh, tetapi juga untuk menenangkan hati. Jika hati kalian gelisah, bacalah surat ini. Jika kalian takut, bacalah surat ini. Allah akan menjaga kalian sebagaimana Dia menjaga Nabi kita dahulu." Di belahan dunia lain, di pegunungan Asia Tengah yang diselimuti salju, seorang imam bernama Yusuf memimpin jamaah sholat di masjid kayu kecil. Udara dingin menusuk tulang, namun suara imam itu lembut dan hangat. Dalam rakaat terakhir, ia membaca surat Al-Falaq dan surat An-Naas dengan penuh kekhusyukan. Setelah selesai sholat, seorang jamaah mendekatinya dan berkata, "Wahai imam, mengapa engkau sering membaca dua surat itu dalam sholat malam?" Yusuf tersenyum dan menjawab, "Karena dua surat itu seperti selimut yang membungkus hati. Aku membacanya agar seluruh jamaah merasa aman dalam lindungan Allah. Dunia ini penuh kegelisahan dan tidak ada ketenangan yang sejati kecuali ketika kita berlindung kepada Tuhan dari segala keburukan." Jamaah itu menunduk, merasakan kehangatan di dadanya, meskipun udara di sekelilingnya membeku. Ia mengerti bahwa setiap kali surat itu dibaca, seolah ada cahaya yang menembus kegelapan malam. Waktu berlalu, dunia semakin berubah. Bangunan menjulang tinggi, teknologi berkembang pesat, dan manusia hidup dalam hiruk-pikuk yang tidak pernah berhenti. Namun, di tengah kebisingan itu, dua surat perlindungan ini tetap menjadi pengingat bagi jiwa-jiwa yang mencari ketenangan. Di kota besar yang penuh cahaya lampu, seorang pemuda duduk di kamar apartemennya. Ia baru saja pulang dari pekerjaan yang melelahkan. Ia membuka ponselnya, lalu menatap mushaf digital di layarnya. Matanya lelah, pikirannya penuh tekanan, tetapi ketika ia membaca ayat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, tiba-tiba dadanya terasa ringan. Ia menutup matanya dan berbisik, "Ya Allah, hanya kepadamu aku berlindung." Air matanya menetes pelan. Ia tidak tahu mengapa ayat yang begitu pendek bisa menenangkan hatinya, tetapi ia tahu bahwa kalimat itu bukan sekadar bacaan, melainkan doa yang hidup. Di tempat lain, seorang dokter muslim di rumah sakit yang sibuk setiap pagi membaca dua surat itu sebelum memulai pekerjaannya. Ia tahu bahwa pekerjaannya penuh risiko, namun ia percaya bahwa perlindungan sejati tidak datang dari masker atau pakaian medis, melainkan dari kalimat-kalimat suci yang diturunkan dari langit. Di ruang operasi, sebelum menyentuh pasiennya, ia berbisik pelan, "Qul a'udzu birabbil falaq," dan tangannya menjadi tenang. Ia merasa Allah menuntunnya, seperti Allah pernah menenangkan hati nabinya di masa lalu. Di sebuah sekolah kecil di Indonesia, seorang guru mengajar murid-muridnya membaca Al-Quran. Mereka duduk bersila di atas tikar, suara mereka bergema di ruang kelas. Sang guru berkata, "Anak-anakku, dua surat terakhir ini kita sebut surat perlindungan. Nabi kita membacanya setiap pagi dan sore, setiap kali merasa sakit, setiap kali hendak tidur, maka kalian pun harus menjadikannya teman setiap hari." Seorang murid kecil bertanya dengan polos, "Apakah kalau aku membaca surat ini aku tidak akan takut gelap lagi, Ustaz?" Sang guru tersenyum dan menjawab, "Ya, anakku, jika engkau membaca surat ini, malaikat akan menjagamu dari kegelapan dan dari rasa takut, karena kegelapan tidak pernah bisa menutupi hati yang penuh cahaya iman." Anak-anak itu tersenyum dan membaca dengan suara serempak. Di luar kelas, angin berhembus lembut.
membawa suara mereka ke langit biru, seolah dunia ikut mendengarkan. Begitulah, kisah dua surat terakhir ini tidak pernah berhenti. Ia terus mengalir dari generasi ke generasi, dari mulut para nabi hingga lidah anak-anak. Ia dibaca di masjid-masjid besar, di rumah-rumah kecil, di medan perang, di rumah sakit, di sekolah, di kapal laut, dan di setiap tempat di mana hati manusia mencari ketenangan. Dua surat ini tidak hanya melindungi manusia dari sihir, sebagaimana dahulu Nabi dilindungi dari Labid bin Asom, tetapi juga melindungi dari penyakit zaman, rasa takut, kecemasan, iri hati, kebencian, dan keputusasaan. Ia menjadi obat yang tidak terlihat, namun terasa dalam setiap jiwa yang membacanya dengan iman. Dan di antara semua pembacanya, masih ada yang menangis setiap kali sampai pada ayat terakhir, min al-jinnati wan nas. Karena di sanalah tersimpan kesadaran bahwa musuh sejati bukan hanya yang terlihat di luar diri, tetapi juga yang berbisik di dalam hati. Rasulullah telah meninggalkan dunia ini berabad-abad yang lalu, tetapi warisannya tetap hidup dalam dua surat pendek itu. Setiap kali seorang muslim membaca Al-Falaq dan An-Naas, ia sesungguhnya sedang berbicara kepada Allah dengan doa yang sama seperti yang dibaca oleh Nabi. Dan di setiap bacaan itu, seolah terdengar kembali suara lembut beliau yang pernah berkata, "Bacalah dua surat ini setiap pagi dan sore, karena keduanya akan menjagamu dari segala keburukan yang datang dari manusia dan makhluk yang tidak kau lihat." Maka, selama manusia masih membaca dua surat ini, selama suara Al-Quran masih menggema di bumi, selama masih ada hati yang memohon perlindungan kepada Allah, maka cahaya yang dibawa oleh Rasulullah tidak akan pernah padam. Ia akan terus bersinar, menembus zaman, melindungi manusia dari kegelapan batin, menenangkan jiwa yang resah, dan mengingatkan mereka bahwa perlindungan sejati hanya datang dari satu sumber, Allah, Tuhan semesta alam. Dan ketika malam tiba, dunia hening, dan angin berhembus lembut membawa suara zikir dari rumah-rumah, terdengarlah bisikan ayat yang sama di berbagai bahasa, di berbagai negeri. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ayat yang dulu turun di Madinah kini bergema di seluruh dunia. Dari bibir seorang mukmin yang penuh cinta, dari hati yang yakin, dari jiwa yang tahu bahwa kasih Allah tidak pernah berakhir. Waktu terus berjalan, abad berganti abad, dan dunia berubah menjadi tempat yang penuh dengan gemerlap. Sekaligus kegelisahan manusia membangun kota-kota tinggi, menciptakan teknologi yang menghubungkan ujung bumi dan mempercepat langkah hidupnya. Tetapi di balik semua itu, banyak hati yang semakin kosong. Cahaya lampu menggantikan bintang, tetapi tidak bisa menerangi batin. Suara mesin menggantikan zikir, namun tidak bisa menenangkan jiwa. Di tengah gemuruh dunia modern itu, dua surat terakhir dari Al-Quran masih bergema, menjadi suara lembut yang mengingatkan manusia akan makna perlindungan sejati. Ayat-ayat itu tidak hanya lagi dibaca di masjid atau di rumah-rumah, tetapi juga bergema dari layar ponsel, dari rekaman bacaan para qari, dari bibir orang-orang yang mencari ketenangan di sela hiruk-pikuk kehidupan. Seorang pemuda di kota besar duduk sendirian di balkon apartemennya. Di bawahnya, ribuan kendaraan berlalu lalang dengan lampu yang berkelip seperti lautan cahaya. Di dalam dadanya ada kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia sukses secara duniawi, memiliki pekerjaan, uang, dan teman. Namun, setiap malam ia merasa ada kekosongan yang mengintai. Malam itu, tanpa sengaja, ia membuka sebuah video bacaan Al-Quran. Suara qari itu tenang dan dalam, mengalunkan ayat, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Suara itu menembus pikirannya, turun ke hatinya. Ia
menatap langit. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, ia menangis tanpa tahu sebabnya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan berbisik, "Ya Allah, aku sudah jauh darimu." Malam itu, ia membaca kedua surat itu berulang kali. Dan setiap kali ia mengucapkannya, kegelisahan di dadanya mulai pudar, digantikan oleh rasa damai yang lembut. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini. Kehadiran yang tidak terlihat, tetapi nyata. Sejak saat itu, ia tidak pernah tidur tanpa membaca dua surat itu. Di sebuah rumah kecil di pedesaan, seorang wanita muda kehilangan suaminya karena kecelakaan. Duka menyelimuti hatinya, dan setiap malam ia menangis di atas sajadah. Ia merasa sendirian, merasa hidupnya hancur. Suatu malam, dalam keputusasaan, ia membuka mushaf dan matanya jatuh pada dua surat terakhir. Ia mulai membaca dengan suara serak, "Qul a'udzu birabbin nas." Setiap kata seolah menenangkan luka di hatinya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Min syarri al-waswasi al-khannas." Air matanya jatuh, tetapi kali ini bukan hanya karena kesedihan, melainkan karena perasaan damai yang mulai menyentuh jiwanya. Ia sadar bahwa hidup ini penuh ujian, tetapi Allah tidak pernah meninggalkannya sendirian. Ia belajar bahwa perlindungan sejati bukanlah dari kehilangan, melainkan dari kehancuran iman di dalam hati. Sejak malam itu, setiap kali rasa sedih datang, ia membaca dua surat itu. Dan setiap kali ia membacanya, kesedihan itu berubah menjadi kekuatan untuk bangkit. Ia mengajarkan kedua surat itu kepada anaknya yang masih kecil, berkata dengan suara lembut, "Nak, dua surat ini akan menjaga kita. Bacalah setiap kali kamu takut, karena Allah akan mendengarkanmu." Di tempat lain, seorang pria tua duduk di rumahnya yang sederhana. Ia sudah melewati banyak masa dalam hidupnya. Masa muda yang penuh semangat, masa kerja yang sibuk, hingga kini masa tua yang sunyi. Ia kehilangan banyak hal, teman-teman, keluarganya, dan kesehatannya. Tetapi setiap pagi suaranya masih terdengar membaca dua surat terakhir dengan penuh keyakinan. Ia berbisik pelan, "Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas." Anak-anak di sekitar rumah sering mendengar suaranya dan berhenti bermain untuk mendengarkan. Mereka tidak tahu maknanya secara mendalam, tetapi mereka merasakan ketenangan setiap kali mendengarnya. Seolah suara itu membawa keberkahan di udara.